أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga anak zuriat senantiasa meridai, merahmati, mencintai. Allah tetapkan dan terus tambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yang ketiga, al-baqi atau al-baqa. Wajiblah bagi kita orang yang beriman dan yakin bahwa sifat Allah Tuhan kita adalah bersifat baqa, bersifat baqi, artinya yang maha kekal, yang maha tetap, tiada akhir bagi wujud Allah, tidak ada kesudahan bagi wujud Allah. Jadi Allah, zat Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya, wujud maha ada, dan adanya itu qadim, tidak berpermulaan, tidak ada awal, dan adanya baqa, tidak ada kesudahan, senantiasa wujudnya, senantiasa adanya. Lawannya adalah fana, binasa. Mengenal Allah wujud, cinta kita kepada Allah. Mengenal lagi Allah bersifat qidam, bertambah cinta kepada Allah. Mengenal lagi Allah baqa, bertambah lagi. Terus semakin mengenal Allah, semakin cinta. Ya kan, semakin cinta maka semakin taat dan patuh. Di dalam Al-Quran, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Surah Al-Qasas 89. Dan janganlah engkau menyembah Allah, dan janganlah engkau menyembah bersama Allah Tuhan yang lain, karena tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Segala sesuatu itu binasa kalau kecuali zat Allah dengan segala kesempurnaannya. Bagi Allah lah ketetapan, dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Ya kan? Kullu syai'in halikun illa wajhah.
segala sesuatu selain Allah itu binasa kecuali hanya Allah. Di ayat lain, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Seluruh apa yang ada pada alam itu binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan baqalah, kekallah, tetaplah zat Allah Tuhan engkau yang bersifat kebesaran dan kemuliaan, yang memiliki sifat kebesaran dan kemuliaan. Nah, itu di dalam Al-Quran dalil atas bahwa zat Allah itu baqa. Karena kita tidak bisa mengenal Allah kecuali Allah juga memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quran. Jadi hendak mengenal Allah itu baca Al-Quran, pahami artinya. Hendak mengenal Allah, kalau dalil akalnya, secara pikirannya, jikalau Allah tidak bersifat baqa, berarti Allah binasa. Ya kan? Dan binasa itu kada pantas bagi Tuhan. Mengaku Tuhan tapi binasa, kada pantas. Yang mengaku Tuhan, yang sebenar-benar Tuhan itu orangnya kekal. Maka tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi sebenar-benar pada hakikat itu kecuali hanya zat Allah dengan segala kesempurnaannya. Nah, adapun kita, alam semesta ini adanya diadakan Allah, adanya berpermulaan. Dan adanya kita ini binasa, hancur pada hakikat, ya kan? Ini pang kita ada, kita tetap, ini kita bukan tetap, kita ditetapkan, ya kan? Kita ini ditetapkan Allah, diciptakan Allah tetap. Bukan tetap, yang tetap itu Allah, yang kekal itu Allah. Kita ada, diadakan Allah. Tetapnya kita, ditetapkan Allah. Hidupnya kita, dihidupkan Allah. Ya kan, yang hidup itu Allah sendirian, yang ada Allah sendirian. Sifat 20 itu sifat Allah. Lawannya mustahil. Lawannya sifat 20 itu sifat wajib. Ya kan? Sifat wajib bagi Allah, sifat 20 itu bagi Allah. Sifat lawannya mustahil. Mustahil itu kita. Nang mustahil itu kita. Yang tiada itu kita. Yang berpermulaan kita. Ya kan? Yang binasa kita. Yang sesaman banyak kita, yang mati kita, yang buta, tuli, bisu itu kita. Ini pang melihat, bukan melihat, dilihatkan. Sedikit mana kata-katanya, didengarakan, ya kah? Ditolongi berkata-kata. Jangan kada ingatnya tuh. Bila kada ingat, ujub ngarannya. Aku ada, aku hidup, aku melihat, aku mendengar, aku berpandir. Itu ujub ngarannya aku. Jangan mengakui sifat Allah. Itu sifat Allah itu. Dan Allah menolong. Selalu ingat kita nih. Ada pertanyaan.
apakah yang tidak ada awal dan tidak ada akhir? Yang pertama. Yang kedua, apakah yang tidak ada awal tapi ada akhirnya? Yang ketiga, ada awalnya, ada akhirnya. Yang keempat, ada awal namun tidak ada akhirnya. Apakah itu? Nah, betul guru, maaf, nah, betul kan ada. Yang pertama, tidak ada awal. Awalnya kan ada dan tidak ada akhir. Apa itu? Zat Allah dengan segala kesempurnaannya. Yang kedua, tidak ada awal tapi ada akhirnya. Apa? Awalnya kan ada tapi ada akhirnya. Apa itu? Tiadanya kita, tiadanya alam semesta itu dahulu kan ada awal, memang kan ada. Ya kan, diri kita dan seluruh alam ini dahulunya kan ada awal. Nah, kadada itu kan ada awalnya. Lalu diciptakan Allah. Maka yang tiada itu berakhir dengan diadakan Allah. Ada akhirnya. Ya kan? Ketiadaan kita itu ada awalnya, kemudian diadakan Allah, ada akhirnya. Ya kan? Yang ketiga, ada awal, ada akhir. Salah. Ada awalnya dan ada akhirnya. Apa itu? Dunia. Ini dunia ini dahulunya kadada, lalu diadakan Allah, ada awalnya. Kemudian dunia ini akan dibinasakan Allah. Ya kan? Dibinasakan Allah, kiamat. Nah, ada akhirnya. Dunia ini, alam semesta nang dunia nih. Awalnya ada dan ada kesudahannya. Dunia ini akan berakhir, kiamat kena. Yang keempat, ada awalnya namun tiada akhirnya, yaitu akhirat. Ya kan? Kiamat itu ada awalnya, akhirat. Awal kiamat itu ya kan, awalnya hari kiamat apa? Awalnya akhirat itu kiamat. Itu awalnya. Nah, setelah itu tidak ada lagi akhir bagi kiamat itu. Ya kan? Akhirat itu dua aja. Kiamat itu dua aja. Surga atau neraka. Maka surga itu tidak ada akhirnya, abadi. Tetap. Tapi tetapnya itu ditetapkan Allah, bukan tetap sendiri. Ya kan? Neraka itu tidak ada akhirnya, tetap kekal. Maksudnya ditetapkan Allah, itu kehendak Allah. Tapi bukan zatnya yang abadi, memang Allah yang menetapkan. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik bagi engkau daripada dunia. Jadi mudahan Allah menolong, memberi taufik hidayah. Mudahan kita mengutamakan kehidupan akhirat, ya kah, daripada kehidupan dunia ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun fiha. Dunia ini dikutuk Allah, dilaknat. Dan apapun yang ada pada dunia, illa zikrullah wa ma walah, kecuali orang yang beribadah kepada Allah dan apa yang menunjang ibadah itu. Nah, itu nang ada dikutuk.
Ada riwayat lain, ilal alim wal muta'alim, yang kada dikutuk di dunia ini adalah orang yang menyampaikan ilmu agama, ilmu Allah Rasulullah, dan yang mempelajarinya. Itu aja. Ya, kesimpulannya yang kada dilaknat di dunia adalah orang yang belajar ilmu dan yang mengajarkannya, dan orang yang mengamalkannya beribadah. Ini kalau disebut di dalam ilmu tasawuf itu disebut namanya zuhud dengan dunia. Ya kah? Zuhud dengan dunia namanya. Pian misal disuruh kepada pian batu bata lawan emas, mana nang pian ambil? Mana nang pian ambil? Iya kah? Batu bata lawan emas, batangan emas, mana nang pian ambil? Nah, nyata ya emas. Apalagi kita tawari babinian, nyata ya emas. Nah, itu ngarannya zuhud. Dipilih, dihidak, ya kah? Dihadapkan dengan dua pilihan, batu kah, batangan emas kah? Nah, lalu kita mengambil batangan emas, meninggalkan batu. Nah, itu ngarannya zuhud, ngarannya dengan batu, mau utamakan emas, ya kah? Ini dunia dengan surga, akhirat. Nah, mana yang kita pilih? Nyata ya, memilih surga. Pandernya tingkah lakunya kada tahu tak, bisa mengutamakan dunia tak. Mudah-mudahan Allah menolong. Bukan maksud zuhud dengan dunia ini meninggalkan dunia kada. Kalau kena zuhud, ujar guru, marilah kita zuhud dengan dunia, marilah kita mengutamakan akhirat saja. Lalu beribadah aja lagi, rumah kada bisi, ya kah, balaki ampi. Bakabun ampi, babuh maka ampi, badagang ampi. Ibadah aja lagi Allah Ta'ala karena mau utamakan akhirat, bukan itu maksudnya. Maksud zuhud dengan dunia ini mau utamakan akhirat, maksudnya dunia ini dirobah supaya bernilai akhirat, ya kan? Sabda Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat menanamnya akhirat. Kita kadang kalau masuk surga mau kada pakai dunia juga. Ya kan, kada kau bisa juga masuk surga pun kada pakai dunia. Jadi dunia ini nah ditukarakan ya kan, kita gunakan supaya nanti apa caranya supaya jadi surga. Ya kan, ini jasad kita nih dunia nih, yang masih di dunia. Nah, nanti apa caranya jasad ini supaya ya kan mendapat pahala, supaya mendapat ridha Allah, cinta Allah. Gunakan jasad nang ibadah, ya kan? Ibadah itu luas saja, jangan dimaksud kena duduk di pasajadahan madhab kiblat, itu aja ibadah. Ada ibadah ini luas saja. Apapun yang diperintah Allah, kita melaksanakannya karena Allah, maka itu ibadah, ya kan? Pian lawan laki taat. Kenapa taat? Kenapa taat? Kenapa? Karena Allah menyuruh. Karena Allah menyuruh. Nah, manakala pian taat dengan laki, itu ibadah nilainya. Maka pian 24 jam kali berapa tahun itu berumah tangga? Berapa tahun? Masing-masingnya ya kan?
sampai laki mati. Nah kebanyakan dulu laki nang mati menurut sensor penduduk nih. Lelaki begini nih kuat hidupnya. Lelakian nih karena banyak beban harus sikap mati. Banyak tekanan. Itu kita berumah tangga, sunnah Rasulullah nikah, ya kalau berkeluarga, lalu kita jaga keluarga ini, kita berkeluarga itu nilainya ibadah tak? Maka setiap hari berapa tahun untuk berkeluarga, misalkan 30 tahun, itu tetap nilainya beribadah kepada Allah, ya kan? Talabul halal wajibun ala kulil muslimin wa muslimatin. Sabda Nabi, wajib mencari halal. Beribadah nilainya nang bahuma, nang berdagang, nang bakabun, nang di pemerintahan, ya kan? Itu ibadah tuh. Nang halal bang lah, gawiannya halal. Ya kayak itu orang berdagang jangan menipu, ya kan? Jaga orang yang jadi pemerintahan jangan korupsi. Itu ibadah ente mengkorupsi itu kalau ada kisah orang korupsi itu habis dikorupsi ya sudah. Jadi arti zuhud itu kita robah dunia ini supaya bernilai akhirat, jangan dunia bernilai dunia. Bilanya kada pahala, bila tuh kada pahala yang kita kerjakan itu nah. Itu dunia tak. Tapi manakala yang kita kerja itu bernilai pahala, diridhoi Allah, dicintai Allah, maka itu akhirat hukumnya. Ya kan? Berat ya kan? Mudah-mudahan Allah menolong. Dunia ini melupakan lawan akhirat. Orang itu bagawi halal aja bagus sudah. Lalu tak tinggal sembahyang, nah berarti dunia tak. Ya kan? Berarti orang tuh mau utamakan dunia. Mencari rezeki, tapi caranya haram. Itu dunia ternyata tak. Jadi walhasil apapun yang bernilai haram, bernilai maksiat, maka itu dunia hukumnya. Tapi bilanya pahala, maka itu akhirat hukumnya. Ya kan? Paham ya kalau? Nyaman aja. Kita hidup di dunia berapa lamanya? Dilamakan. Kita ambil umur Nabi. Umur Nabi 71. Salah. Kurang air nih. Berapa umur Nabi? 63. Itu hitungan hijrah. Biar menghitung umur tahun berapa rajin hijrah ke Masehi kah? Masehi kalau Masehi umur Nabi itu hanya 61 tahun. Bila hitungan Masehi umur Nabi 61. Tapi kalau hitungan hijriah 63. Ya kan? Yang menghitung apa rajin? Masehi kalau bila Masehi 61 umur Nabi. Umur pian berapa? 60 tahun. 60 tahun kah? Adalah 60 tahun. Umur pian 60 tahun, 11 bulan. Sebulannya lagi kita berelaan.
Sabda Nabi, hasadu ummati baina sab'ina wa tis'ina, dituailah, dikatamlah umatku di antara 70 dan 60. Itu nang terbanyak. Cuma kada pasti nih tuh. Ada nang kada sampai itu mak banyak. Itu nang mati. Berapa kita hidup di dunia? 60 tahun, 70 tahun. Apa artinya 70 tahun, 60 tahun ini? Nah, mati kita, berpisah ruh dan jasad. Maksud mati itu mati jasad. Ruhnya kan ada mati. Ruh ini selalu berjalan. Dahulu dia di alam barzah. Salah pulang apa nih? Dahulu ruh kita ini di alam arwah namanya. Kemudian di alam arwah ini berpindah ke alam rahim, ya kan? Di alam rahim mulai 6 bulan sampai 9 bulan. Ada yang lebih sedikit ya lah. Antaranya itu hidup aja tak. Nah kemudian ke alam dunia. Di alam dunia kita lamakan misalkan 70 tahun. 70 tahun di dunia. Kemudian meninggal dunia. Artinya ruh kita masuk ke alam barzah. Kita mati itu bukan cerita habis tuh. Bahkan terakhir kita menghembuskan napas di dunia, itulah awal sebenar-benar kehidupan. Al-qabru awalu manazilin min manazilil akhirat. Kubur itu adalah awal langkah daripada langkah menuju akhirat. Akhiratnya kan ada kesudahan tadi sudah. Di alam kubur, di alam barzah berapa lamanya kita menunggu kiamat? Kada tahu kita berapa ribu tahun tuh menunggu kiamat tak? Maka alam barzah ini dua aja. Sabda Nabi, al-qabru imma rodatun min rodil jannah wa imma hufuratun min hufarin niran. Ada kalanya taman surga, ada kalanya lembah neraka. Dua aja. Semenjak kita masuk alam barzah, maka kita sudah menikmati hasil amal ibadah di dunia, ya kah? Atau merasakan siksa dosa nah waktu kita di dunia. Di dunia di mana tuh kan nah. Dalam barzah ada kau lagi mata. Cuma masih bisa lagi menerima amal jariah. Bisa tuh doa orang yang hidup sampai aja. Lalu Allah ciptakan akhirat. Allah ciptakan akhirat dimulai dengan tiupan sangkakala pertama. Malaikat Israfil. Hancur, dunia ini hancur. Seluruh yang hidup mati, sampai malaikat mati. Nah hidup hanya Allah tertinggal sendirian. Kemudian Allah hidupkan Israfil. Jaraknya itu antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu 40 tahun. Dihidupkan oleh Israfil, disuruh meniup yang kedua. Tiup kedua diciptakan Allah alam yang baru, alam akhirat. Ya kan? Padang mahsyar. Padang mahsyar, titian ke surga, di bawahnya neraka. Kemudian ruh dan jasad kembali disatukan. Yakah yang pernah hidup di dunia kembali dihidupkan, seluruh binatangnya, jinnya, manusianya. Maka sasak manusia, yakah mahsyar itu sasak. Yang pernah hidup binatangnya hidup juga, dihidupkan juga. Kemudian keluarlah dari bumi, ya kan bumi mahsyar ya, karena bumi dunia, bumi mahsyar itu api mengelilingi keluar.
sehingga seluruh manusia itu pasti berjalan, sehingga menumpuk berjajal basasak di tempat yang satu, mahsyar namanya. Di mahsyar berapa ribu tahun, ya kan? Di alam barzah tadi berapa ribu tahun. Kemudian di padang mahsyar ini menunggu pengadilan, menunggu ditimbang amal, dihisap. Nih, ya kan? Kada ke surga, kada ke neraka. Di padang mahsyar, Bang. Matahari sekadar 1 mil di atas kepala. Luar biasa panasnya. Bajajak, bersasal, bejajak, berjajal, ya kan? Berjajal, bersesat, bertumpuk manusia, saling injak menginjak, itu lagi sudah itu. Saking lamanya, saking dahsyatnya di padang mahsyar, mereka berkata, ya Allah putuskan kami sehingga kami ke neraka sekalipun. Kiranya nyaman ke neraka, cuma saking putus asanya di padang mahsyar nih. Lalu di antara mereka berkata, kita harus mencari syafaat yang berani berkata kepada Allah supaya kita ini diputuskan. Syafaat. Jadi walhasil kata mereka, kita mencari datu kita awal manusia, Nabi Adam. 500 tahun kemudian hanya bertemu lawan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, pian awal manusia, pian ayah kami, pian orang yang mulia di sisi Allah, diciptakan tanpa ayah mama. Langsung, ya kan? Allah memerintah malaikat-malaikat sujud lawan pian mulia. Syafaati kami, artinya pian datang kepada Allah minta putuskan supaya orang di padang mahsyar ini diputuskan, diadili, ke surga, ke neraka. Maka kata Nabi Adam, nafsi, diriku. Hari ini Allah marah, hari ini aku kada berani. Aku pun pernah juga berbuat salah, Allah melarang aku memakan buah, maka buah itu aku makan. Karena akulah kalian di dunia, kada di surga. Aku takut kepada Allah, aku malu kepada Allah Mahadab. Diriku, hari ini aku selamat, aku kada tahu lagi lawan kalian. Nabi Adam berlepas, ya kan? Kemudian kata Nabi Adam, aku kada kapan nolongi, cuma memberi usul aja. Carilah Nabi Nuh 500 tahun kemudian. Hanya bertemu laman Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, pian awal Rasul, pian awal yang mengata la ilaha illallah, datanglah kepada Allah minta syafaat. Kata Nabi Nuh, Allah hari ini marah, aku kada berani menghadap. Aku pun dahulu pernah salah, aku berdoa salah-salah, karena aku banyaklah makhluk yang mati. Ya kan, aku mempertanggungjawabkan kesalahanku ini kada wani menghadap Allah. Nafsi, diriku. Aku kada membantu, carilah Nabi Ibrahim 500 tahun kemudian. Nah, ya kan? Apa arti 70 tahun kita di dunia ini dibandingkan kehidupan kita di akhirat? Karena mencari kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan di dunia, sampai-sampai wani nang haram, sampai-sampai wani meninggalkan kewajiban, ada artinya. Kita ini biar aja sugih, asal halal. Kada mamin akan mudahan susah. Munnya kawa ya, kalau mun kawa sugih, ayo sugih tapi halal. Mohon kau sugih ayo aja kada, tapi jangan sembahyang, jangan tertinggal, nuntut ilmu jangan tertinggal.
Apa artinya kesugihan, kekayaan, kemuliaan di dunia, tapi sembahyang tak tinggal, nang dimakan, nang minuman haram. Ada artinya ini nih hidup ke dunia, di dunia ini nah mengorbankan akhirat, mau mengorbankan kehidupan akhirat kita. Kata Nabi Ibrahim, Allah hari ini marah. Aku kada berani menghadap Allah. Aku pun pernah salah, aku pernah berdusta. Nabi Ibrahim pernah berdusta. Tapi berdustanya berdusta tauriah ngarannya. Artinya perkataannya dengan dua makna. Wahai Ibrahim, siapa yang menghancur-hancur Tuhan kami ini, menghancur-hancur Tuhan kami? Kata Ibrahim, itu nangganan itu. Sidin madahkan nangganan itu benar, ganan itu benar, karena madahkan nangganan itu menghancur kata. Ya kan Sidin menunjuk gitu nah, tiga kayak Sidin, satu kesana aja. Bahkan yang besar itu Sidin memadahkan yang patung itu benar besar, cuma dipaham orang kafir yang besar itu nama hancurnya, ya kan? Nafsi, diriku, aku hari ini selamat, kalian aku ada tahu lagi. Carilah yang lain daripadaku, cari Nabi Musa. Nabi Musa 500 tahun kemudian. Wahai Nabi Musa, engkau Khalilullah, kekasih Allah, yang dimuliakan satu-satunya nabi yang mendengar kalam Allah, yang tinggi makam di sisi Allah. Menghadaplah kepada Allah supaya kami ini diputuskan. Kata Nabi Musa, hari ini Allah marah, aku kada berani menghadap. Aku dahulu pernah berbuat salah, menempeleng orang, mati orang. Ya Nabi Musa, aku bertahu kesalahan aku itu nada ada hadapan Allah apa? Apakah Allah mengampuni kau kadakah? Aku kada kau menolongi, carilah selain aku. Nabi Isa datang ulang, cari Nabi Isa 500 tahun kemudian. Wahai Nabi Isa, pian Nabi Allah Rasulullah, pian diciptakan Allah tanpa ayah, langsung diciptakan Allah, dikirimkan Allah ruh tanpa melalui jasad abad, ya kan? Kata Nabi Isa, aku takut kepada Allah. Allah hari ini marah. Aku pun kada berani menghadap Allah karena aku banyak orang yang menuhankan aku. Aku kada berani menghadap Allah. Carilah selain aku, carilah Nabi Muhammad, ya kah? 500 tahun kemudian. Hanya bertama lawan Nabi Muhammad. Berapa tahun dah tak? 6.000 kah? 3.000 kah? 3.000 lah. Nabi Adam 500, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad 3.000 tahun hanya bertemu lawan Nabi Muhammad. Kenapa aja kada langsung lawan Nabi Muhammad? Gampang cari langsung Nabi Muhammad, habis kisah. Memang ini kejadiannya nih kini. Ini supaya Allah menampakkan kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, ya kan datangnya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, syafaati kami. Ya kan, lalu Nabi ha ana. Inilah tugasku. Lalu Nabi bersujud sekadar 7 hari dunia. Lalu kata Allah, wahai kekasihku Nabi Muhammad, ini bukan masanya beribadah. Sudah di dunia bari masa beribadah. Ini masanya dibalas. Pintalah apa yang engkau pinta. Lalu kata Nabi Muhammad, ya Allah putuskan orang yang di padang mahsyar. Nah lalu
didirikan timbangan, ya kah? Dibentangkan titian siratal mustaqim, berkat syafaat Nabi nih. Disebut syafaatul uzma, namanya seluruh makhluk mendapat syafaatul uzma ini. Ya kah? Catatan amal diserahkan. Nang mana batiti, kalau orang kafir itu ada cerita. Kalau orang kafir itu kan ada cerita, setelah itu langsung orang kafir ditimbain dalam api neraka. Nang ada bahisab betimbang, ini orang beriman. Kalau orang kafir kan ada kisah, langsung ditimbai ke api neraka, diseret. Nang betimbang, ya kan bahisab, ini orang beriman. Nah, masing-masing tak. Titian siratal mustaqim 1000 tahun naik, 1000 tahun datar, 1000 tahun turun, hanya sampai ke surga. 3000 tahun hanya sampai ke surga. Itu betiti itu orang nambah jalan biasa. Di masing-masing kecepatan ini kan ada nambah kesot, ada nambah gantung, ada nambah gugur dulu, hanya diangkat ke surga. Masing-masing kejabatan. Nah kita nang mana kita tak? Nang berjalan ke, nang berlari ke, seakan-akan terbang kan, kayak orang terbang. Bahkan ada nang sekejap mata sampai daripada mangsyar ke surga, langsung sekejap mata langsung sampai, sekejap kilat ada. Berapa lamanya akhirat, mulai tiupan sangkakala tuh sampai selesai beres di padang mahsyar kosong, ada lagi nama nakas ya kah di perjalanan nama neraka sudah. Berapa lamanya? 50.000 tahun. Ya kah, bandingkan kita hidup di dunia, bandingkan kita hidup di dunia hanya 70 tahun. Gara-gara 70 tahun ini nah, ya kita nggak nasib. Nah, jadi mudahan Allah menolong beri topik hidayah ini. Hati-hati kita hidup di dunia nih, hati-hati. Jaga duit tuh jangan asal duit, lihati dulu halal kah haram kah. Ya kan, jangan asal begawi, lihati pang begawi ini tertinggal sembahyang kada kah, mau tertinggal sembahyang cari yang lain aja. Ya kan bisa tuh. Begawi di sini sembahyang kada tertinggal. Begawi di sini tertinggal sembahyang nggak tinggal, kan nang tertinggal itu. Walaupun ganal gajinya, jaka ibarat kata tuh. Nah itu arti zuhud mengutamakan kehidupan akhirat. Ya kan, artinya robah dunia ini supaya bernilai akhirat. Bukan maksud karena arti zuhud karena rumah kada bisi, baju nang sawak aja nang diawak. Kada berusaha kada di masjid aja. Ada ya kan? Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini bilanya halal ditanya, diminta pertanggungjawabkan. Bila haram maka itu azab. Jadi nang apa caranya supaya pahala nang bapahala nang sia-sia tinggalkan, apalagi nang haram. Usahakan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, nang kita lihat, kita dengar, nang kita makan, minum, pakai, berjalan kemana, apa ini kita di dunia nih, nang bapahala, nang diridhoi Allah, nang dicintai Allah. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Allah selamatkan dunia akhirat berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.